Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Daud Selama di Data Science Masterclass with R. Di materi sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang konsep matriks di R. Di pembelajaran kali ini saya akan mengajak teman-teman semua memahami tentang data bertipe kategori, yaitu nominal dan ordinal. Kita juga akan belajar bagaimana membuat tipe data kategori seperti itu di R. Untuk terus belajar, langsung saja dibuka R Studio. Nah baik, sekarang kita sudah buka R Studio, jadi kita akan bahas tentang data kategori. Ada dua jenis, ya. Ini sedikit review, saya sempat bahas di materi sebelumnya. Bagi teman-teman yang lebih detail bisa dibuka videonya di bagian link kanan atas, sudah saya buat linknya di sana ya. Ini review sedikit bahwa ada dua jenis, yaitu adalah nominal dan ordinal. Ya. Nominal itu apa? Nominal adalah sebuah data kategori yang tidak memiliki urutan, ya, tidak memiliki kadar gitu ya. Sebut saja misalnya data kalau kita beli barang di toko atau di supermarket, kita beli makanan, kita beli minuman, kita beli alat tulis, kita beli mainan. Jadi itu adalah jenis-jenis barang, makanan, minuman, mainan, dan seterusnya. Kalau ordinal itu ada urutan. Jadi misalnya dingin, sedang, panas, ya, mendidih, ya, jadi ada urutan kepanasan, tingkat suhunya gitu ya, atau baik, sangat baik, dan seterusnya. Oke, jadi saya kira sudah paham ya. Sekarang kita ke nominal ya, nominal dulu. Jadi misalnya adalah di sini kita coba membuat dua jenis kategori, yaitu makanan dan minuman. Ya, terserah teman-teman mau membuat berapa kategori boleh. Ini contoh sederhana saja ya. Oke. Nah, di sini sebut saja kita mendefinisikan variabelnya dengan nama barang adalah terdiri dari beberapa karakter ya. Karakter itu adalah tipe data yang bersifat tulisan gitu ya, huruf gitu ya. Misalnya makanan, kemudian minuman ya. Ini saya copy paste. Minuman, terus minuman lagi, terus makanan, terus makanan, terus minuman. Oke ya, ini kita eksekusi dulu ya. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat bahwa kita memiliki 7 jenis data, sebuah vektor dengan nama barang, di sini 7 data, dan di sini tipenya adalah karakter dan bukan kategori. Lalu bagaimana caranya kita bisa merubah dari tipe data karakter ini menjadi tipe data kategori? Sangat mudah sekali di R. Kita cukup mendefinisikan variabel lain atau boleh juga tetap dengan nama sama, tapi untuk mempermudah agar tidak merusak data aslinya, sebut saja kategori barang ya, adalah dengan satu fungsi saja, yaitu adalah vektor. Masukkanlah nama variabel yang ingin kita rubah dari karakter menjadi kategori ya, barang. Oke, eksekusi. Maka sekarang kategori barang terdiri dari dua buah level ya, yaitu adalah apa, kita lihat, coba cek di sini. Kategori barang adalah dua level makanan minuman, terdiri dari makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi jika kita misalnya salah ngetik di sini? Jadi misalnya minuman double N gitu ya. Yang lainnya kan minuman biasanya adalah minuman double N. Kalau ini kita eksekusi, saya sebut saja barang 2 gitu ya. Wah, ini kita eksekusi, kita punya barang 2 di sini ya. Masih terdiri dari 7 data karakter, tapi ketika kita ubah menjadi kategori barang 2 misalnya, oke, kita eksekusi, maka dia terdiri dari 3 level ya. Ya, karena apa? Karena memang R mendeteksinya sebagai karakter yang berbeda. Jadi ketika teman-teman mendefinisikan dengan menggunakan fungsi vektor, pastikan bahwa tidak ada salah ketik di situ. Pastikan bahwa ya memang datanya masing-masing unik ya. Kalau dalam kasus tadi kategori barang, makanan dan minuman unik, kali ini ada yang unik lagi, yaitu adalah minuman dengan double N. Karena itu disebut sebagai tingkatan tersendiri ya. Itu tadi cara merubah data karakter menjadi nominal. Nah, sekarang kita berlanjut ke data ordinal ya. Ordinal adalah memiliki tingkat ya, atau level ya. Nah, kata kunci level ini adalah kata kunci yang kita gunakan di R Studio nanti ya. Sebut saja misalnya kita ingin menilai tingkatan sebuah makanan enak tidaknya gitu ya. Kalau misalnya apa namanya enaknya, rasa ya adalah adalah sebuah tingkatan karakter, sebut saja misalnya payah ya,
kemudian maknyus ya, kemudian mantap, biasa ya, terserah teman-teman bisa nanti 2 kali, biasa lagi atau 3 kali, terserah ya. Apalagi payah, maknyus, mantap, biasa, tidak enak misalnya, tidak enak gitu ya. Kemudian payah lagi deh. Oke ya. Nah, ini kita eksekusi dulu. Lalu muncul sebuah variabel rasa di sebelah kanan ya. Seperti biasa ini adalah karakter, belum menjadi sebuah kategori. Untuk berubahnya kita jadikan menjadi kategori, misalnya kategori rasa adalah factor, kemudian rasa ya, sama seperti tadi, cuman bedanya di sini kita tuliskan order sama dengan T, true ya. Mau gini boleh atau true itu juga boleh ya, ini T saja. Kemudian ada lagi, yaitu adalah levels ya, ini dia levels, tingkatannya. Urutannya seperti apa? Urutannya kita definisikan sendiri. Ini boleh gini, boleh ada spasi atau enggak ya, terserah teman-teman suka style seperti apa. Nah, tingkatannya kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Misalnya yang paling tidak enak itu adalah tidak enak, tingkatan yang pertama. Kemudian biasa, kemudian setelah tidak enak, oke, paling nggak enak payah ya, payah dulu deh, tidak enak, kemudian biasa. Nah, bagi teman-teman yang kalau layarnya terlalu ke kanan gitu ya, teman-teman bisa meneruskan di bawah. Jadi ini cukup ketik enter, maka nanti secara otomatis ini adalah bagian dari sini, tapi ada sedikit indentasi menjauh ke kanan. Setidaknya dengan cara seperti ini lebih enak dibaca ya. Kemudian tidak payah, tidak enak, biasa, itu dia, mantap ya. Yang paling bagus mantap, habis itu maknyus ya, mantap, maknyus ya. Oke, ini kita eksekusi ya. Sekarang kategori rasa ada 5 level, kita lihat di sini ya, payah, maknyus dan seterusnya. Kemudian ada tingkatannya, di mana tingkatannya adalah payah diteruskan dengan tidak enak, kemudian biasa, mantap, dan maknyus ya. Ini adalah contoh bagaimana membuat data bertipe ordinal. Nah, seperti apa prakteknya? Tentunya kita tidak akan menggunakan kategori seperti ini ya. Biasanya tipe data ordinal ini kita gunakan ketika kita membahas data-data kuesioner ya, data-data kuesioner psikologi ya, data-data kuesioner pasar, marketing, suka apa tidak dengan barang kita. Kalau psikologi sangat setuju atau sangat tidak setuju, sangat sering atau tidak sering, tidak pernah, dan seterusnya. Tipe-tipe data dari skala 1 ya artinya tidak pernah, sampai tipe data skala 5, tingkatan 5 ya, yang artinya sangat positif atau sangat pernah, dan intinya sangat-sangat bersifat positif ya. Oke, tadi materi tentang tipe data kategori saya harap bermanfaat. Jadi ada 2 tipe data, nominal yang tidak memiliki tingkatan dan ordinal yang memiliki tingkatan. Dan nanti di materi selanjutnya kita akan bahas tentang data frame, sebuah konsep data yang sering sekali dipakai di R dalam analisis data science. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara klik subscribe, dan jangan lupa juga klik loncengnya, sehingga setiap ada materi terbaru teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasinya. Jadi jangan pernah ketinggalan materi terbaru dari saya ya. Saya harap teman-teman tetap semangat untuk terus belajar bersama saya. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang dunia data science. Yang penting langsung praktek, tidak hanya teori saja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.